Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Mardi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Saya berprofesi sebagai pengawas Taman Kanak-kanak. Wilayah binaan saya berada di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Izinkan saya berbagi praktek baik yang telah saya lakukan dalam pendampingan pembelajaran terdiferensiasi yang saya lakukan di Taman Kanak-kanak binaan saya. Saya beri judul Teh Talua Tapai. Penasaran dengan keseruan dari strategi Teh Talua Tapai? Mari kita ikuti video berikut ini. Teh Talua Tapai merupakan akronim kata dari Tim Kerja Pengawas Sekolah Tuntaskan Modul Ajar Berbasis Buku dan Pembelajaran Terdiferensiasi dalam pengenalan literasi anak usia dini. Situasi yang terjadi di lapangan, guru sulit untuk berubah. Guru selalu memberikan kegiatan yang sama untuk semua peserta didik. Guru belum melibatkan anak di dalam merancang pembelajaran. Perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka dengan tidak adanya tema-tema pembelajaran menjadi satu permasalahan besar bagi guru dalam merancang pembelajaran. Berdasarkan kondisi di atas, penulis merancang program pendampingan terdiferensiasi bagi guru. Aksi yang penulis lakukan diawali dengan menganalisis rapor pendidikan dan membentuk tim kerja yang berasal dari guru penggerak yang berada di sekolah penggerak. Langkah demi langkah yang dilakukan bersama tim, selanjutnya penulis uji cobakan kepada satuan pendidikan dengan pendampingan dari pintu ke pintu, satu TK ke TK yang lainnya. Setelah pendampingan dari satu sekolah ke sekolah yang lainnya, penulis melanjutkan dengan pendampingan di dalam gugus. Aktivasi komunitas belajar secara luring dilakukan di gugus Kecamatan Guguk Panjang. Guru mulai memahami tentang pembelajaran terdiferensiasi dan untuk menguatkan pemahaman guru, penulis berkolaborasi dengan narasumber dari luar daerah, baik tentang diferensiasi maupun tentang bercerita. Strategi ini juga penulis diseminasikan pada 2 kecamatan yang ada di Kota Bukit Tinggi, yaitu di Gugus ABTB dan Gugus MKS. Peran komunitas belajar juga sangat berarti karena penulis juga menyampaikan melalui webinar sebagai bentuk diseminasi. Selain Kota Bukit Tinggi, daerah lainnya seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, serta Kabupaten Agam juga menjadi tempat diseminasi dari strategi ini. Dampak terhadap anak yang dirasakan, mulai tumbuhnya minat anak terhadap buku, kegiatan literasi ABCD yang penulis kembangkan bersama dengan tim. Setiap pagi membaca cerita di depan kelas sangat memberi manfaat dan menumbuhkan minat anak terhadap literasi. Dengan demikian, strategi Teh Talua Tapai memberikan penguatan bagi guru untuk pengembangan literasi anak usia dini. Kesederhanaan judul buku menjadi daya tarik bagi pembaca, sebagaimana yang disampaikan berikut ini. Bermuhasabah terlalu tinggi bahasa TK. Kalau anak menganggap anak TK itu terlalu rendah, tapi bilunya belajar tinggi-tinggi nah Bu. Nah, konsepnya itu bilunya belajar tinggi-tinggi. Dia hanya di sibuknya itu. Jadi kurikulum berbasis buku itu memang mantap. Nah, karena kita sudah memakai. Jadi kami di silaturahmi kami campur Bu karena produk Bukit Tinggi dari Bu Epi. Dengan guru-guru Asia. Jadi yang kami lihat di situ habis itu Al-Qur'an. Itu tuh dalilnya. Jadi gini kami pakai tema profesi. Kami tiru punya Bu Epi kalimat pemantik dalam RPPH habis itu dalil Al-Qur'an. Jadi dapat lu sama ibu guru lupa buat ayatnya, tapi ada debetnya bahwasanya awak tuh diwajibkan oleh agama awak bekerja. Pekerjaan. Dulu kami cari lo akhirnya
setiap pembelajaran kami hubungkan ke dalil Al-Quran. Apa kata mereka yang telah menggunakan modul ajar berbasis buku? Kita dengarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Harwati, Kepala TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi, sedikit berbagi dengan penggunaan modul berbasis buku cerita yang sudah kami laksanakan di TK Cerdas Ceria Kota Bukit Tinggi. Kami di sini sudah melaksanakan modul berbasis buku cerita sejak semester 2 tahun ajaran 2023-2024 dan kami sampai saat ini masih menggunakan modul berbasis buku cerita karena ditambah lagi penguatan yang diberikan oleh Ibu Sofia Marni dan beliau juga memberikan 4 buku yang menarik untuk dibahas bersama anak-anak. Dari keempat buku ini yang sangat kami rasakan apa yang diangkat dan dibicarakan oleh Ibu Sofia Marni adalah sesuatu yang dekat dengan anak dan mengandung nilai-nilai sains yang tidak berat, artinya pembelajaran sains terasa dinikmati anak dengan baik, tidak merasa kalau pembelajaran sains itu sesuatu yang berat karena disajikan sesuai dengan perkembangan dan tingkat umur anak-anak usia dini. Satu lagi apa yang diangkat oleh Ibu Sofia Marni di buku ceritanya pada umumnya dekat dengan dunia anak sehingga sangat menarik untuk dibahas dan dikembangkan lagi oleh ibu guru di kelas masing-masing. Doa dari kami sukses selalu untuk Ibu Sofia Marni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Agam juga punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafridawati, Kepala TK Islam Al-Haramain, Lurah Atih Mage, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Izinkan kami berbagi dengan teman-teman guru semua tentang modul ajar berbasis buku cerita. Kami di TK Islam Al-Haramain sudah mendapatkan penguatan dari Ibu Sofia Marni tentang penggunaan modul ajar berbasis buku cerita. Modul ini sangat menarik dan bermanfaat, serta sesuai dengan karakteristik satuan dan peserta didik kami yang berada di lingkungan pedesaan. Penyajiannya sangat dekat dengan anak, sehingga memudahkan anak-anak untuk bereksplorasi sesuai dengan lingkungan dan dunia mereka. Materi modul ini diambil dari buku cerita karya Ibu Sofia Marni, agar kemampuan literasi anak usia dini dapat berkembang dengan baik melalui membaca gambar. Buku cerita ini sangat diminati dan disenangi oleh peserta didik kami, karena warna dan gambarnya sangat menarik. Selain itu, juga dapat mengembangkan karakteristik peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dan modul ini juga dilengkapi dengan modul P5, sehingga memudahkan guru untuk memanfaatkan dan menggunakannya. Terakhir dari kami, semoga Bu Sofia Marni sukses selalu. Ditunggu karya-karya berikutnya untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kita semua, andai kawan-kawan semua, demikianlah pemaparan tentang praktek baik yang saya lakukan di Taman Kanak-Kanak Kota Bukit Tinggi. Pendampingan pembelajaran terdiferensiasi yang saya beri judul Teh Talo Tapai di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukit Tinggi. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus dalam pendidikan anak usia dini. Sebelum saya tutup, ada satu pesan saya untuk kita semua. Tetaplah berbuat walau kadang tak terlihat, karena yang terlihat belum tentu hebat. Berbanyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.